Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, murid Kristus adalah proses menjadi seperti Kristus. Ini adalah perjalanan yang akan berlangsung seumur hidup. Beginilah cara kerjanya. Setiap hari Tuhan ingin kita menjadi sedikit lebih seperti Dia. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 10, kamu telah mulai hidup dalam kehidupan baru, di mana kamu diperbaharui dan menjadi seperti Dia yang telah menciptakan kamu. Kolose 3 ayat 10. Saat ini orang-orang terobsesi dengan kecepatan, tetapi Tuhan lebih tertarik pada kekuatan dan kestabilan daripada kecepatan. Kita mungkin menginginkan solusi cepat, jalan pintas, atau solusi yang instan. Mungkin kita mencari khotbah, seminar, atau pengajaran yang akan langsung menyelesaikan semua masalah kita, menghilangkan semua godaan, dan membebaskan kita dari semua kesulitan dalam proses pertumbuhan. Tetapi kedewasaan sejati bukanlah hasil dari satu pengalaman saja. Betapapun kuat atau menyentuhnya pengalaman tersebut, pertumbuhan itu bertahap. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, hidup kita secara bertahap menjadi lebih cerah dan lebih indah ketika Allah masuk ke dalam hidup kita dan kita menjadi seperti Dia. Wow, ini luar biasa. Jadi ketika kita menjadi seperti Dia, kita akan terus dibawa ke dalam kehidupan yang lebih cerah, lebih indah. Orang sering membangun identitas mereka di sekitar kekurangan mereka. Kita bahkan mungkin mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak dapat berubah dengan mengatakan memang begitulah saya, seperti itulah keadaan saya. Kekhawatiran bawah sadar adalah bahwa jika kita melepaskan kebiasaan, melepaskan duka, atau melepaskan masalah kita, kita tidak akan tahu lagi siapa diri kita. Ketakutan ini dapat memperlambat atau bahkan menghentikan pertumbuhan kita. Jadi bagaimana kita melepaskan kebiasaan lama itu dan bertumbuh menjadi lebih seperti Kristus? Bagaimana kita menyesuaikan karakter kita dengan karakter Kristus? Dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan seperti Kristus untuk menggantikan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Karakter kita adalah hasil dari semua kebiasaan kita, dan kebiasaan membutuhkan waktu untuk dikembangkan. Kita tidak dapat mengklaim sebagai orang yang baik hati kecuali kita terbiasa bersikap baik, menunjukkan kebaikan tanpa perlu memikirkannya. Kita tidak dapat mengklaim memiliki integritas kecuali sudah menjadi kebiasaan kita untuk selalu jujur. Seorang suami yang setia kepada istrinya hampir sepanjang waktu sebenarnya tidak setia sama sekali. Kebiasaan itu mendefinisikan karakter kita. Hanya ada satu cara untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan karakter seperti Kristus. Kita harus mempraktekannya berulang kali sampai kebiasaan itu menjadi bagian dari identitas kita. Dan itu membutuhkan waktu. Tetapi seiring dengan waktu, kita dan bahkan orang-orang di sekitar kita akan melihat perbedaannya. Seperti yang Paulus desak kepada Timotius, lakukanlah hal-hal ini. Persembahkanlah hidupmu untuk hal-hal ini supaya semua orang melihat kemajuanmu. 1 Timotius 4 ayat 15. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.